Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai sharing lagi ya, mengenai usaha ayam potong. Tapi pembahasan untuk kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana memasarkan ayam. Ya, jadi buat teman-teman yang ada keinginan untuk berjualan tapi kebingungan bagaimana cara memasarkannya. Oke lah, yang namanya usaha itu kan pasti ada lebihnya, keuntungannya. Cuma kalau dari teman-teman sendiri tidak bisa menjual, itu juga akan menjadi masalah. Ya, jadi di sini saya akan kasih tipsnya buat teman-teman bagaimana cara memasarkan ayam. Nah, yang pertama teman-teman harus data semua pedagang yang ada yang teman-teman ketahui. Misalnya nih, orang-orang yang dagang yang membutuhkan daging ayam itu silakan teman-teman di list. Misalnya pertama harus bikin list penjual sate. Kemudian yang kedua penjual lauk pauk. Terus yang ketiga penjual sayuran. Yang keempat jualan misalnya di perumahan. Yang kelima bisa juga teman-teman jual kepada orang yang mau menjual lagi. Ya, jadi maksudnya reseller. Nah, jadi itu semuanya di list dulu. Jadi kebutuhan ayam ini diperuntukkan untuk penjual apa saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, syaratnya teman-teman harus sudah coba untuk mengelis lokasinya si penjual yang tadi nih, yang pertama tadi. Itu misalnya si penjual sate adanya di mana aja. Ya, misalnya di lokasi A, di perempatan ini, di perempatan itu. Nah, kemudian yang penjual sayur, tukang sayur, di list juga ada di mana itu tempatnya. Nah, ditulis lagi. Dan seterusnya ya, sampai ke penjual lauk dan lain sebagainya. Di situ teman-teman udah dapat list ya mengenai lokasi pedagang yang membutuhkan ayam. Kemudian yang ketiga, itu tips dari saya adalah ketika teman-teman udah mengetahui lokasinya di mana aja orang yang membutuhkan ayam, baru teman-teman datangi satu persatu itu pedagang yang jualan. Misalnya di tempat penjualan chicken nih, lokasinya di sini. Nah, baru kita datangi, kenalan, dan kita tawarkan. Nah, jadi semakin banyak teman-teman menawarkan, peluang untuk bisa memasarkan daging ayam ini semakin besar. Otomatis dengan kondisi yang seperti itu akan memungkinkan penjualan ayam pun dari teman-teman juga akan meningkat. Ya, tentunya akan memberikan penghasilan atau keuntungan yang besar juga, ya. Nah, lebih daripada itu, ada salah satu yang mungkin teman-teman tidak mengetahuinya. Jadi dalam proses pemasaran ini teman-teman diharuskan untuk pandai-pandailah bercakap ya, ngobrol gitu. Jadi berikan solusi apa yang mereka mau. Misalnya nih, mereka kan otomatis sudah pasti membeli dari supplier yang lain. Nah, tentu itu akan memberikan respon yang negatif sebetulnya kepada kita. Nah, tetapi bukannya tidak mungkin, kita juga ada keinginan ataupun ada peluang untuk bisa masuk ke situ. Nah, dengan cara apa? Yaitu kita akrab dengan dia, kita deketin dia, dan juga kita selalu komunikasi sering gitu kan, tanya update harga dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan otomatis dia pun akan sungkan dan tentunya pasti akan ngambil di kita. Kalau misalnya dari teman-teman itu ada kecenderungan untuk mau memasukkan ke sana. Nah, selain daripada itu juga teman-teman yang perlu kita fokuskan adalah mengenai masalah harga. Nah, harga ini sangat sensitif ya. Jadi mau atau enggaknya pedagang itu yang mau kita supply itu biasanya
sensitif mengenai harga. Misalnya terjadi keselisihan sekitar 1.000 atau 2.000, itu udah sangat besar sekali ya. Bahkan hal yang sepele misalnya selisih 500 perak aja per kilo, dan itu dampaknya pengaruhnya besar. Dia mau ngambil ke arah mana, ke pedagang yang mana atau ke supplier yang mana itu. Jadi saran saya untuk pertama-tama teman-teman itu ya ngasih harga yang miring dulu lah. Jadi posisi target kita kan yang pertama bukan keuntungan. Jadi di situ teman-teman harus bisa mengambil hatinya atau mengambil pelanggan itu supaya bisa menjadi supplier yang baru. Maksud saya pelanggan yang baru. Tetapi kalau teman-teman udah mendapatkannya, jangan sekali-kali untuk mengecewakan. Misalnya dari segi pengiriman ayam, kualitas ayam, jumlah ayam, serta harga yang bisa bersaing dengan yang lain. Tentunya ini akan memberikan dampak yang berkelanjutan ke depannya. Jadi rata-rata kalau orang udah ngambil, misalnya hari ini udah ngambil nih, ya udah ke depannya ngambil terus ke sana. Karena apa? Dia kan kebutuhannya memang setiap harinya yaitu untuk jualan, bukan kayak konsumsi pribadi nih. Jadi kalau orang jualan, otomatis dia kebutuhannya pertama banyak, yang kedua continue, lanjut kan. Beda dengan orang yang misalnya konsumsi di perumahan, ibu-ibu yang jual, yang buat makan masak sendiri. Jadi itu posisinya ada kemungkinannya kan misalnya bosen dari ayam ya ke ikan, atau dari ikan ke tempe, tahu. Tapi kalau untuk pedagang, kalau dia udah misalnya hari ini masak ayam, ya udah besoknya pun pasti masak ayam, seperti itu kan. Jadi di sini ditekankan sekali buat teman-teman harus bisa mengambil hati dari pelanggan yang baru. Nah terus yang buat teman-teman yang mau jualan secara eceran atau bukan dalam jumlah partai yang besar, gampang saja. Jadi itu kan rata-rata kalau orang yang jualan eceran itu kecenderungannya masalah harga itu nggak terlalu sensitif. Kenapa? Itu penjualan atau pembelian dari mereka rata-rata paling 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo itu paling banyak ya. Jadi teman-teman diusahakan untuk bisa memberikan respon yang cepat. Nah, servis yang bagus. Maksudnya gini, ketika teman-teman nih di WA sama pelanggan yang baru, ya ibu-ibu untuk rumah tangga, "Mas, saya pesan ayam dong bagian campur ataupun bagian paha." Ya udah. Ketika dia butuh, WA langsung mintanya jam berapa, dikirim waktu itu juga sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan. Nah, kecenderungannya kalau masalah eceran itu harga itu tidak terlalu diprioritaskan. Yang terpenting adalah servis kita, yaitu pelayanan secepat mungkin ngirimnya, dan juga barang kita kualitasnya bagus, misalnya masih segar. Jangan sisaan ayam-ayam yang kemarin, seperti itu. Nah, itu saja tips dari saya buat teman-teman yang menanyakan bagaimana cara memarketingkan atau menjualkan barang, ya baik itu barang apapun ya, tapi dalam konteks ini kita berbicara masalah ayam. Jadi seperti itu tipsnya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan pada teman-teman. Walaupun kondisi ekonomi negara kita ini lagi krisis ya, bisa dihitung karena ya harga-harga mahal dan pendapatan juga sulit didapatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman terus bekerja keras dan juga berusaha dengan tips yang saya berikan ini, itu tidak melulu mengenai tentang daging ayam. Mau jualan pakaian, mau jualan aksesoris, ataupun mau menjual apapun itu, tapi dengan tips yang tadi saya berikan tersebut, mudah-mudahan bisa menambah rezeki teman-teman. Yang terpenting adalah terus semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.